Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jaga kesehatan fisik juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Senjalal. Saya sekarang ini berada di semester 6 kelas A. Eh, jadi, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepahaman saya atas eh, video yang telah diberikan oleh dosen saya di Edmodo. Dosen yang memberikan tugas ini ialah seorang dosen yang luar biasa karena beliau merupakan salah satu dosen yang telah membangun jurusan sastra Inggris, jurusan yang saya ampu ini menjadi jurusan yang sangat baik yang sampai sekarang ini. Eh, tak lain dan tak bukan nama beliau ialah Profesor Dr. Abdul Hanan. Beliau mengajar di semester 6 ini tentang mata kuliah sosiolinguistik. Oke, tanpa basa-basi, kita coba lanjut ke videonya. Video YouTube ini dibuat oleh seorang profesor di sebuah universitas di Spanyol. Nama beliau ialah Anthony Pym. Dan setelah saya telusuri di internet, nama lengkap beliau ialah Anthony David Pym. Dalam video tersebut, beliau menjelaskan tentang apa itu sosiolinguistik. Dan menurut saya, sosiolinguistik itu ialah ilmu yang mempelajari tentang linguistik dan sosial. Dan antara linguistik dan sosial ini memiliki korelasi atau hubungan hubungan yang logis di antara satu sama lain yang saling berkaitan. Dan juga sosiolinguistik ini merupakan variasi bahasa. Variasi bahasa yang dimaksud dalam ialah pasti di semua negara di dunia ini pasti berbeda dalam berbahasa. Dan perbedaan itu disebut sebagai varian. Oke, dalam sosiolinguistik ini juga ada dua aspek yang menjadikannya pendekatannya itu. Yang pertama itu ada aspek ada dua variabel maksudnya saya, maaf. Variabel linguistik dan variabel sosial. Jadi variabel sosial itu yang pertama ya. Variabel sosial itu ialah sesuatu yang berubah di dalam bahasa dalam level linguistik. Seperti contoh kata think dan thing, ini merupakan variabel linguistik di level fonetiknya. Ada contoh lain juga seperti kata eat dan eat yang artinya dia dan eat yang artinya makan. Itu juga termasuk dalam variabel linguistik dalam level fonetiknya. Terus yang kedua itu ada variabel sosial, aspek variabel sosial. Variabel sosial ini ialah perbedaan bahasa seseorang atau sekelompok orang yang dilihat atau ditinjau dengan tempat atau situasinya. Hal ini juga disebut dengan geolinguistic location. Geolinguistic location ini adalah tempat di mana kalian tinggal, kalian tempati, kalian huni, dan disitulah kalian menggunakan bahasa yang ada di sana. Seperti contoh, dan ini termasuk juga sebagai domain. Domain itu ya termasuk dalam aspek variabel sosial. Kita ambil contohnya ya, seperti di rumah nih, keluarga, di lingkungan keluarga di rumah. Pastinya kalian pasti mempunyai suatu percakapan yang khas yang berbeda dengan keluarga lainnya. Seperti memanggil nama. Misalkan di rumah saya dipanggilnya Ican, sedangkan di lingkungan luar rumah saya dipanggilnya bukan Ican, tapi melainkan saya dipanggil sebagai Isan atau Jalal. Dan juga cara memanggil nama orang tua, misalkan saya memanggil orang tua saya sebagai papa atau mama,
sedangkan keluarga lain pasti berbeda dalam bagaimana cara memanggil orang tua mereka. Seperti tetangga-tetangga saya pasti berbeda semuanya. Kemudian ada juga ini nih contohnya, seperti dalam acara olahraga itu pasti berbeda kan dengan seorang dosen yang sedang mengajar di kampusnya. Contohnya seperti ini, kalau acara olahraga itu pasti ada ciri-ciri yang khas juga kan, yang membedakan bahwa ini tuh ini acara olahraga, ini tentang sedang ada pembelajaran atau apa. Cara membedakan itu dari gaya bahasanya yang membuat dia tuh khas. Seperti dalam olahraga kan pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan bagi mereka yang pernah menonton bola atau apa segala macam, pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata misalkan Cristiano Ronaldo mencetak gol, atau Cristiano Ronaldo menekel Lionel Messi, atau Lionel Messi membody Cristiano Ronaldo. Pasti itu sudah tidak asing lagi karena mereka sudah paham apa artinya, apa maksudnya itu. Seperti itu. Jadi sedangkan jika di perguruan tinggi, di perkuliahan gitu, seorang dosen tidak mungkin menggunakan kata-kata ini pakai di olahraga, seperti kamu lagi cedera ya, kamu sedang di body, kamu sedang ini. Tidak mungkin, karena hal itu hanya digunakan di dalam acara olahraga seperti sepak bola. Sedangkan mereka yang dosen itu pasti menggunakan bahasa-bahasa yang formal seperti dalam mengajarnya. Begitulah perbedaan yang khasnya. Kemudian ada juga verbal sosial tentang mood, perasaan. Pasti kita pernah melihat kan, teman kita atau kerabat kita atau keluarga atau siapapun, saudara-saudara kita, pasti ada yang pernah merasa sedih, bahagia, galau, marah, dan lain-lain. Pasti kita bisa mengetahui mereka tuh sedang mereka tuh kenapa dengan melihat misalkan mereka sedang marah, sedih, senang, galau, atau lain-lainnya. Kita bisa mengetahui bahwa orang itu sedang marah, senang, sedih, atau galau itu dengan mendengar ucapan mereka atau bahasa yang mereka gunakan. Jika mereka sedang marah, pasti mereka otomatis akan mengeluarkan bahasa-bahasa yang bernada tinggi dan sebagainya. Nah, situ kita bisa tahu dia sedang marah. Atau ketika ada orang sedang sedih, mereka seperti terlihat lesu, lemah. Nah, berarti mereka tuh sedang sedih atau galau. Dan juga ada di dosen ini, dalam video tersebut disebutkan bahwa adanya pengaruh alkohol itu berpengaruh dalam variabel sosial. Seperti ketika orang sedang mabuk, otomatis pasti mereka ngomongnya itu berbeda dengan orang yang sedang tidak mabuk. Seperti agak melambai-lambai gitu gaya bicaranya juga. Itulah perbedaannya dalam social variable dalam mood. Karena kita bisa mengetahui bahwa dia sedang mabuk, dia sedang galau, dia sedang sedih, seperti itu. Dan juga ada dengan gaya pacaran. Ketika sepasang kekasih memanggil kekasihnya dengan sebutan ayah bunda, itu merupakan ciri khas dia, sedangkan yang tidak ada di pasangan lain. Sedangkan yang pasangan lain pasti berbeda. Misalkan ada yang memanggil pasangannya itu my honey, atau sayang, atau babe, atau yang lain-lain. Berbeda, pasti berbeda. Dan juga social variable itu bisa terlihat dalam bahasa seseorang. Misalkan saya misalkan kan saya di sastra Inggris, yang notabene harus memakai bahasa Inggris. Nah, di sana pasti saya harus menggunakan bahasa Inggris. Tetapi ketika saya sudah pulang ke rumah, saya sudah berbeda bahasa lagi karena saya sudah beda tempat. Jadi itulah social variable itu melihat tempat dan situasinya.
Jadi saya otomatis harus merubah gaya bahasa saya menjadi bahasa yang biasa saya gunakan di rumah, seperti itu. Dan juga oh iya, dalam video tersebut juga profesor itu menyebutkan bahwa di Amerika itu cara variabel sosialnya itu bisa dilihat dalam pendekatan etnis, ras, suku dan ras. Seperti yang kita tahu di Amerika itu kan emang ya sensitif lah masalah-masalah itu antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, di pendekatan yang ada di sini itu tentang ras itu kita bisa membedakan gaya ucapan bahasa yang diucapkan oleh orang yang berkulit hitam dan orang berkulit putih. Seperti orang berkulit hitam nih, biasanya mereka menggunakan "Hey yo, what's up my nigga". Nah, ini merupakan ciri khas mereka yang tidak ada di kulit putih, karena orang kulit putih itu jikalau orang kulit putih mengucapkan kata tersebut, maka orang kulit hitam ini akan marah di Amerika sana. Jadi itulah yang membuat mereka khas. Beda dengan di Inggris. Melalui video tersebut menjelaskan tentang bagaimana pendekatan variabel sosialnya. Jikalau di Inggris itu mereka tidak maksudnya itu yang tentang etnis ras suku bangsa itu tidak berpengaruh besar terhadap variabel sosial mereka. Mereka itu variabel sosial itu berpengaruh dalam gender dan kelas sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa Inggris sana itu merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan. Jadi mereka tuh berbicaranya itu agak lebih sopan, lebih formal dan sebagainya. Lanjut, beliau profesor ini juga menjelaskan tentang ada seorang peneliti yang bernama William Love. Dia menjelaskan social variable itu berbeda jika dilihat dari ini ya. Dia merupakan peneliti dari Pennsylvania. Dia meneliti tentang sosial linguistik dan dia lebih meneliti tentang dari gender ke gender. Oh iya, maksud saya itu yang meneliti tentang Amerika dan Inggris itu William Love. Dia merupakan peneliti dari Amerika Serikat yang bekerja di Universitas Pennsylvania dan dia meneliti tentang social variable di Amerika Serikat, lalu etnis, ras dan itu sebagainya macamnya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu yang Amerika dan Inggris itu merupakan hasil penelitian dari dia. Dia menelitinya seperti itu di sosial linguistik di antara Inggris dan Amerika Serikat. Terus yang terakhir, oh iya, beliau Profesor David Pym ini menjelaskan tentang code switching. Menurut saya ya, code switching itu ialah penggantian suatu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Misalkan nih, nggak usah jauh-jauh, kita ambil di Indonesia ini saja. Saya kan aslinya nih orang Batam yang berbahasa Melayu, dan saya kuliah di Bandung yang berbahasa Sunda. Otomatis ketika saya datang ke Bandung dan orang tersebut mendengar apa yang saya ucapkan, misalkan saya berbicara dalam bahasa Indonesia, pasti orang itu mengerti, oh dia bukan orang Sunda, dia orang Batam. Jadi dia pasti akan mengubah yang bahasanya itu kepada bahasa Indonesia. Ambil contoh lagi seperti misalkan saya mau membeli sesuatu gitu, membeli batagor di daerah Bandung sana. Si Amangnya memakai bahasa Sunda. Kemudian saya menjawab, maaf Pak, saya tidak ngerti. Nah, otomatis si Amang ini pasti akan mengubah bahasanya dari yang awalnya Sunda menjadi ke bahasa Indonesia dikarenakan pelanggannya yaitu saya tidak mengerti bahasa yang dia ucapkan. Jadi dia secara otomatis mengubah bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai code switching. Baiklah, sepertinya sampai sini saja penjelasan pemahaman dari saya. Semoga jelas dan dapat dimengerti.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Chef Selti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.